Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bapak masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, meski kita belajar di jam kedua, Bapak harap kalian tetap semangat dan tetap antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, hari ini kita masih belajar pada bab 1, yaitu masih tentang teks deskripsi. Nah, jika minggu kemarin kalian telah belajar tentang menentukan ciri isi dan tujuan pada teks deskripsi, nah hari ini kalian akan belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Nah, materi dasar yang dari materi ini yaitu menentukan isi teks deskripsi objek di tempat wisata, tempat bersejarah, peta seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp dan YouTube, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf teks deskripsi yang dibaca dengan baik. Nah, jadi nanti kalian diharapkan setelah pembelajaran ini mampu mengenal atau mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp dan YouTube, peserta didik diharapkan mampu menentukan perincian informasi pada paragraf teks deskripsi yang dibaca dengan benar. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu menentukan perincian informasi pada paragraf teks deskripsi. Ya, karena yang kita pelajari adalah teks deskripsi, seperti cirinya, maka ada perincian-perincian informasi pada paragrafnya. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Google Form, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan isi teks deskripsi. Seperti yang telah Bapak sebutkan sebelumnya, bahwa materi hari ini yaitu menentukan isi teks deskripsi. Nah, lalu bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Nah, untuk menentukan isi teks deskripsi, kalian nanti bisa membuat simpulan dari isi teks deskripsi yang dibaca. Nah, di sini Bapak sajikan langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks deskripsi. Yang pertama, menentukan kalimat utama pada paragraf teks deskripsi yang dibaca. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas pada paragraf teks deskripsi yang dibaca. Yang ketiga, menentukan informasi penting pada paragraf teks deskripsi yang dibaca. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun simpulan dari paragraf teks deskripsi yang dibaca. Nah, jadi untuk menyimpulkan isi teks deskripsi, nah ini langkah-langkahnya ya. Pertama, kalian tentukan dulu kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf yang kalian baca. Nanti setelah kalian menemukan atau menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, tentukan juga informasi penting apa saja yang ada pada paragraf itu. Dan yang terakhir, setelah kalian menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan menentukan informasi penting, maka kalian bisa membuat simpulan dari paragraf itu. Bapak akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf teks deskripsi. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata paragraf ya, karena dalam sebuah teks itu selalu disusun dari beberapa paragraf. Nah, paragraf itu selalu disusun dari dua jenis kalimat. Yang pertama, kalimat utama, dan kedua, kalimat penjelas. Jadi, sekali lagi, dalam sebuah paragraf itu hanya akan ada dua jenis kalimat. Pertama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama, gagasan utama, atau ide pokok utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf.
Jadi, bagaimana paragraf itu dikembangkan, bagaimana paragraf itu dibuat rincian-rinciannya, uraiannya, penjelasannya, itu bergantung pada kalimat utama yang dibuat. Karena sekali lagi, yang menjadi dasar untuk mengembangkan kalimat paragraf yaitu adalah kalimat utama. Letak kalimat utama dalam satu paragraf bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf ini bergantung pada jenis paragrafnya. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, tadi jika kalimat utama adalah dasar sebuah paragraf, maka kalimat penjelas adalah fungsinya adalah untuk menjelaskan atau merincikan dari kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama itu bersifat umum, maka kalimat penjelas itu bersifat khusus. Nah, lalu dalam sebuah paragraf, kalian mungkin juga mendengar tentang gagasan pokok atau inti pokok. Nah, gagasan pokok atau inti pokok ini yaitu hal yang menjadi inti atau pokok pikiran dalam suatu paragraf. Nah, jangan tertukar dengan kalimat utama. Kalau tadi kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar suatu paragraf, kalau gagasan pokok adalah inti atau pokok pikirannya. Jadi kalau kalimat utama adalah kalimatnya, kalau gagasan pokok adalah pokok pikirannya. Karena itu, letak gagasan pokok itu ada pada kalimat utama. Nanti penjelasannya dalam contoh ya. Jadi penjelasan Bapak tadi tentang kalimat utama, kalimat penjelas, maka dalam sebuah paragraf itu selalu membentuk pola. Pola paragraf ini bergantung pada letak kalimat utama. Nah, pola yang pertama yaitu kalimat utama terletak di awal paragraf. Nah, jenis ini kita kenal dengan jenis paragraf deduktif. Polanya yaitu kalimat utama yang itu bersifat umum, kalimat penjelas khusus, kalimat penjelas khusus. Jadi di sini kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya. Lalu setelah kalimat utama dilanjut dengan semua kalimat penjelas. Pola yang kedua yaitu kalimat utama terletak di akhir paragraf yang dikenal juga dengan jenis paragraf induktif. Dengan polanya kalimat penjelas di awal, lalu kalimat kedua juga kalimat penjelas, ya. Misalnya ada tiga kalimat dalam paragraf itu, maka kalimat pertama kalimat penjelas, kalimat kedua kalimat penjelas, dan yang terakhir adalah kalimat utama. Jadi kalimat utamanya ada di akhir. Pola yang ketiga yaitu kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Jenis ini disebut dengan paragraf campuran, yaitu dengan pola kalimat utama ada di awal, ya, lalu dilanjut dengan kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya ada dua, yaitu di awal dan di akhir. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pola paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Pola yang pertama yaitu kalimat utama di awal paragraf atau paragraf deduktif. Di sini Bapak sajikan contoh paragraf deduktif. Begini paragraf. Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas paling bersih dan rapi pada semester lalu. Kursi dan meja siswa tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Tidak terlihat coretan di seluruh dinding kelas ini. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di pojok belakang, sehingga tidak terlihat berantakan. Nah, dari paragraf ini kalimat utamanya yaitu kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Mengapa kalimat ini menjadi kalimat utama? Karena ya bisa kalian lihat bahwa dalam kalimat ini ada kata nyaman. Ya, nyaman. Ketika kalian merasakan sebuah kenyamanan, pasti ada indikator, ada ciri yang membuat kalian menyebut sebuah tempat itu aman. Karena itu, kata nyaman ini masih bersifat umum. Ya. Nah,
Lalu dalam paragraf ini diperinci lagi, diperjelas lagi mengapa kelas 7G disebut nyaman. Nah, oleh penulis dijelaskan mengapa kelasnya nyaman, karena kelas ini paling bersih dan rapi di semester lalu. Jadi mengapa nyaman? Karena kelasnya bersih dan rapi. Lalu kursi dan meja dan siswa tersusun, teratur menghadap papan tulis. Ya, mengapa nyaman? Karena kelasnya bersih, rapi, dan kursinya serta mejanya tersusun rapi, ya, menghadap ke papan tulis. Tidak terlihat ada coretan di seluruh dinding. Nah, ini juga indikator nyaman. Ketika kalian masuk ke kelas, tidak ada coretan, tidak ada tidak ada tulisan-tulisan yang tidak perlu, maka pasti kalian akan merasa nyaman di kelas itu. Kemudian semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di pojok belakang. Nah, ketika kalian misalnya masuk ke kelas, lalu di belakang kelas itu alat kebersihan berantakan, ya tidak rapi, pasti kalian tidak nyaman. Tetapi kalau alat kebersihan itu disimpan dalam lemari, misalnya dirapihkan sehingga terlihat bagus, maka akan menimbulkan rasa nyaman. Jadi nyaman ini bersifat umum, lalu diperjelas lagi dengan kata-kata khusus, bersih dan rapi, kursi meja tersusun teratur, tidak ada coretan, dan semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berbentuk belakang. Jadi, seperti yang Bapak jelaskan di awal, bahwa kalimat penjelas itu fungsinya adalah untuk menjelaskan perincikan dari kalimat utama. Ya, jadi tadi kalimat utamanya pada paragraf ini adalah kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Mana kalimat penjelasannya? Kalimat penjelasnya itu kalimat selain utama. Jadi kalau kalimat utamanya adalah yang ini, ya, yang ini, kalimat utamanya yang ini, maka yang ini, dan seterusnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat selain kalimat utama. Lalu mana gagasan pokoknya tadi? Seperti yang juga Bapak jelaskan, gagasan pokok itu adalah ide pokok dalam sebuah paragraf, dalam satu paragraf. Dan biasanya letaknya itu ada di kalimat utama. Jadi karena itu jika kalimat utamanya kelas 7G merupakan kelas yang nyaman, maka gagasan pokoknya berada di kalimat ini. Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Jika kalimat utamanya itu panjang, kalian dapat persingkat lagi. Tapi kalau kalimat utamanya sudah pendek seperti ini, kalian bisa menulis ulang semuanya. Apa kalimat utamanya? Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Apa gagasan pokoknya? Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Nah, ini contoh pola kalimat utama di awal paragraf atau jenis paragraf deduktif. Selanjutnya yaitu pola paragraf yang kedua, yaitu kalimat utama di akhir paragraf yang dikenal juga dengan paragraf induktif. Dari sini Bapak juga sajikan contoh paragraf. Kursi dan meja siswa di kelas 7G tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Meja guru ditutupi taplak berwarna merah dengan pot kecil berisi bunga mawar buatan. Dinding kelasnya sangat bersih. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya coretan di dindingnya. Alat kebersihan kelas pun tersusun rapi dalam lemari yang berada di pojok belakang ruang kelas. Memang pantas kelas 7G mendapat predikat kelas yang paling nyaman. Nah, untuk menentukan paragraf ini apakah termasuk paragraf induktif atau paragraf deduktif, apakah kalimat utamanya tadi awal atau terakhir, maka kalian harus membaca secara keseluruhan paragraf ini. Lalu kalian tentukan mana kalimat yang bersifat umum, ya, dan mana kalimat yang bersifat khusus. Dalam paragraf ini kalimat utamanya atau kalimat yang bersifat umumnya yaitu memang pantas kelas 7G mendapat predikat kelas yang paling nyaman. Mengapa? Karena di sini pada kalimat di akhir memang pantas kelas 7G mendapat predikat kelas yang nyaman. Nah, ini kalimat nyaman ini masih bersifat umum atau kalimat yang bersifat umum. Dan kursi dan meja siswa itu juga tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Meja guru ditutupi taplak
Tora merah dengan font kecil, diisi bunga mawar buatan, dinding tidak ada coretan, ya. Lalu alat kelas tersusun rapi, merupakan indikator dari kelas yang nyaman. Mana kalimat penjelasannya? Seperti yang tadi, bahwa kalimat penjelas adalah kalimat selain kalimat utama. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4, ya. Jadi paragraf ini merupakan kalimat penjelas. Lalu apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok ada di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya memang pantas kelas 7G mendapat predikat kelas yang paling nyaman, karena kalimat ini lumayan panjang, maka kalian dapat mempersingkat kalimat ini. Jadi gagasan pokoknya kelas 7G mendapat predikat kelas paling nyaman. Jadi sekali lagi, kalau kalimat utama adalah kalimat yang mendasari suatu paragraf, kalau gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf. Jadi kalian boleh meningkat kalimat utama ya untuk menentukan gagasan pokok jika kalimat utamanya itu lumayan panjang. Tapi kalau singkat cukup tulis semuanya. Mulai yang ketiga yaitu kalimat utama di awal dan di akhir paragraf atau yang kita kenal dengan paragraf campuran. Ini contoh paragrafnya. Kelas 7B merupakan kelas yang nyaman. Ketika masuk di kelas itu, kursi dan meja tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Meja guru ditutupi taplak warna merah dengan pot kecil diisi bunga mawar biasa. Dinding kelasnya sangat bersih. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya coretan di dindingnya. Alat kebersihan kelas pun tertutup rapi dalam lemari yang berada di pojok belakang ruang kelas. Jadi memang pantas kelas 7B mendapat predikat kelas yang paling nyaman. Nah, dari paragraf ini kalimat umumnya yaitu ada di awal dan di akhir. Jadi kalimat utamanya juga ada di awal dan di akhir. Kalimat utama yang pertama, kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Kalimat utama yang kedua, jadi memang pantas kelas 7G mendapat predikat kelas yang nyaman. Kalimat penjelasnya berarti selain kalimat utama, tapi kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mengapa kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima disebut kalimat penjelas? Karena kalimat-kalimat itu menjelaskan, merincikan bagaimana kelas itu disebut kelas yang nyaman. Nah, lalu mana gagasan pokoknya? Meskipun kalimat utamanya ada dua, tapi gagasan pokoknya satu, hanya ada satu. Itu kelas 3G merupakan kelas paling nyaman. Jadi meskipun dalam paragraf campuran kalimat utamanya ada dua, tetapi ide pokoknya hanya ada satu. Ya, sekali lagi. Meskipun dalam paragraf campuran kalimat utamanya ada dua, tapi ide pokoknya tetap ada satu. Jadi di awal ada kalimat utama dan di akhir juga ada kalimat utama yang fungsinya mempertegas kalimat utama di awal. Jadi seperti contoh di sini, kelas 7G merupakan kelas yang nyaman, dipertegas lagi di akhir. Jadi memang pantas kelas 7G mendapat predikat yang paling nyaman. Jadi dua kalimat utama tetapi dengan hanya satu ide pokok atau gagasan pokok. Itu pola ketiga yaitu pola kalimat utama di awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran. Itu langkah yang pertama dalam menyimpulkan isi teks deskripsi, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf teks deskripsi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan perincian informasi pada paragraf teks deskripsi. Dengan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf, maka untuk menentukan perincian informasi pada sebuah paragraf akan jauh lebih mudah. Mengapa? Karena pada dasarnya perincian informasi itu dapat kalian temukan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Seperti dalam contoh penggalan teks ini. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak warna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa memesonanya taman bawah lautnya.
Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut Semigi. Pada penggalan teks deskripsi ini, ya kalimat utamanya terletak di awal kalimat atau paragraf ini jenisnya paragraf deduktif. Mengapa Bapak mengatakan demikian? Karena kalimat pertama ini masih bersifat umum. Mana kata kuncinya yaitu memesona. Ya, lalu kalimat selanjutnya ya menjelaskan, merincikan mengapa bawah laut Semigi itu disebut memesona. Lalu dari paragraf itu kalian dapat membuat rinciannya. Nah, kalimat utamanya tadi pesona bawah laut Semigi, jadi menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pesona bawah laut Semigi yang memesona. Lalu informasi yang didapatkannya tentang ada terumbu karang. Terumbu karang itu terawat dan berwarna-warni. Ada berbagai macam ikan. Lalu ada taman bawah laut dan air laut jernih. Nah, informasi ini kalian dapatkan dari kalimat utama, ini dari kalimat utama, ini dari kalimat penjelas, ini dari kalimat penjelas, ini dari kalimat penjelas, dan ini dari kalimat penjelas. Ya, jadi dari mana kalian dapat menemukan perincian informasi? Jawabannya dari kalimat utama dan dari kalimat penjelas pada paragraf. Nah, lalu ketika kalian sudah mampu menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, lalu juga menentukan perincian informasi pada paragraf itu, maka langkah yang terakhir dalam menentukan isi teks atau menentukan isi paragraf, kalian dapat menyimpulkan paragraf itu, ya. Nah, tadi Bapak ingatkan lagi langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks deskripsi. Yang pertama, menentukan kalimat utama, lalu menentukan kalimat penjelas, menentukan informasi penting, lalu dari ketiga hal itu buatlah simpulannya. Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menyimpulkan sebuah paragraf teks deskripsi. Nah, di sini contoh paragrafnya. Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman, betapa tidak. Kelas ini pernah menjadi kelas kalibrasi dan rapi pada semester lalu. Kursi dan meja siswa tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Tidak terlihat coretan di seluruh dinding kelas ini. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di pojok belakang sehingga tidak terlihat berantakan. Nah, langkah yang pertama untuk menyimpulkan paragraf ini yaitu menentukan kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Lalu yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya yaitu kalimat selain kalimat utama. Berarti kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, jadi selain kalimat pertama, sebenarnya adalah kalimat penjelas. Lalu langkah yang ketiga, menentukan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama. Ya, kalau kalimat utamanya sekali lagi, kalau kalimat utamanya terlalu panjang, kalian dapat menyingkatnya. Ya, jadi gagasan pokoknya kelas 7G nyaman. Lalu apa informasi penting dari paragraf itu? Yang pertama, kelas 7G merupakan kelas yang nyaman. Ini kalimat utamanya. Yang kedua, tidak ada coretan di dinding. Yang ketiga, peralatan kebersihan disimpan rapi di lemari. Nah, kesimpulan dari paragraf ini dapat kalian ambil dengan cara menggabungkan seluruh informasi yang kalian dapat dari paragraf ini. Apalagi kesimpulan dari paragraf ini dapat kalian ambil atau kalian tentukan dengan cara menggabungkan seluruh informasi penting dari paragraf yang kalian baca. Jadi dari hasil ini, dari hasil analisis kalian tentang informasi penting dari paragraf ini, kesimpulannya yaitu kelas 7G merupakan kelas yang nyaman dengan tidak ada coretan di dindingnya dan peralatan kebersihan kelas tersimpan rapi dalam lemari. Begitu anak-anak cara menentukan isi
teks deskripsi dengan cara menyimpulkan isi teksnya, menyimpulkan paragrafnya ya. Harap penjelasan Bapak dapat mudah dipahami. Adapun kalau nanti ada kesulitan dalam memahami materi atau kalian belum paham cara menyimpulkan sebuah teks deskripsi, kalian dapat menghubungi Bapak baik itu melalui grup ataupun langsung ke Bapak ya. Terima kasih kepada kalian anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ya, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tentunya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.